Ini gelombang otak itu ada 4, ya. Nanti aja catatnya, pokoknya nyimak aja dulu, nanti ada waktu mencatat saya berikan. Yang pertama adalah B, kedua adalah A, 3 T, 4 D. Jadi bacanya itu BATD, atau biar Anda mudah, BD. B itu kelawar ya, D itu. Jadi yang pertama adalah gelombang beta namanya. Kedua, gelombang alfa. Yang ketiga, gelombang theta. Keempat, gelombang delta. Masing-masing punya angka atau hertz atau frekuensi. Tapi kita, supaya otak kita nggak terganggu dengan jumlah frekuensinya, kita tiadakan. Paham maksudnya ya? Supaya kita lebih cepat mengertinya. Nah, gelombang beta adalah gelombang yang tinggi. Delta ini 0,01 Hz. Jadi makin ke atas makin sibuk. Nah, gelombang beta, taruh satu aja. Gelombang beta adalah gelombang sibuk. Ini yang pertama yang harus kita garis bawahi. Yang kedua adalah gelombang alfa adalah gelombang tenang. Kemudian gelombang theta adalah gelombang dalam. Udah tenang makin dalam deh. Nah, gelombang delta adalah gelombang mendekati 0, mendekati mati. Gelombangnya itu gelombang yang mendekati angka kematian ya. Mati 0,0 kan mati. Nah, gelombang beta ini disebut otak sadar. Gelombang alfa dan theta disebut bawah sadar. Kemudian gelombang theta adalah gelombang tidak sadar. Coba saya tanya dulu ya, nanti Anda yang memasukkannya. Anak-anak berlari-larian di luar itu gelombang apa? Sadar. Sadar. Nah, ini contohnya anak-anak lari-larian. Dalam kondisi belajar sekarang ini, gelombang sadar? Bukan. Gelombang tenang. Karena Anda mulai menyimak, menyerahkan diri untuk belajar. Nah, itu gelombang tenang. Cuman frekuensinya masih dikit. Nah, ini gelombang siap belajar ya. Orang pingsan, tidak sadar, Jatuh. Oke, lari-larian, siap belajar, dan pingsan. Nah, kemudian kondisi orang terhipnotis. Nah, theta. Nih orang terhipnotis. Termasuk orang terkena gendam. Gendam itu kena tipu di jalanan gitu. Nah, itu termasuk gelombang yang theta, dalam. Nah, sekarang pertanyaannya nggak usah buru-buru dijawab. Saya nanya dulu, boleh dijawab setelah 1-2 menit. Orang yang berada dalam kesurupan
atau dalam pengaruh jin itu tergolong beta, alfa, theta, atau delta? Tidak sadar. Tidak sadar. Aduh, masuk. Ini nggak sadar, tapi nggak sadar. Tapi juga. Putri itu. Theta. Nggak tahu ya. Nela. Theta. 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 Desil. Theta. Riri. Theta. Habibah. Theta. Iska. Theta. Hah? Yang empat. Delta. Stan? Delta. Delta. Di sini dia. Hara-hara. Ini kan dia. Antara. Antara satu tidak. Jadi posisi dia itu, orang kesurupan itu adalah di antara theta dengan delta. Buktinya apa? Buktinya dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Bukti yang kedua, dia dikendalikan. Berarti posisinya posisi yang deep, hipnotis. Tapi yang mengendalikan bukan si penghipnotis, tapi jin lagi yang lain. Ini udah mulai dalam nih. Nih. Seseorang ini udah. Pertama, tanpa kendali siapapun. Kedua, dikendalikan oleh ahli hipnotis. Yang ketiga, dikendalikan oleh jin. Nah, jadi udah dalam nih pelajaran ini. Kita lihat ya baik-baik. Biar nanti Anda bisa menghadapi orang-orang yang kesurupan gitu. Yang pertama adalah dia tanpa dikendalikan oleh siapapun. Itu adalah kondisi kita hari ini. Seperti sekarang ini, Anda masih paling jauh berada di kondisi alfa. Tuh lihat, beta sudah, alfa tenang. Nih Anda berada di kondisi alfa. Nah kemudian yang kedua adalah dikendalikan oleh ahli hipnotis. Misalkan dia memegang pulpen seperti menggendong bayi. Ayo gendong bayinya. Nah itu berarti sedang dikendalikan oleh ahli hipnotis. Paham ya? Nah kemudian yang ketiga dikendalikan oleh jin. Keluar kamu. Nah. Nah. Siapa? Aye. Nah, ini posisi tidak dikendalikan oleh jin itu adalah kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengembalikan dikondisikan oleh jin kembali dikendalikan oleh ahli hipnotis, baru dikembalikan ke dia. Itu dia tujuannya. Jadi orang tadi setelah dikuasai jin, kita ambil posisi jin tadi. Makanya itu yang saya lakukan ke Wilda kemarin. Saya ambil posisi jin tadi, saya tukar. Kemudian ingat gak? Kalau hari ini kita tanya Wilda, pasti dia jawab dia sudah tidak bisa melihat lagi. Maka saat itu juga dia akan sulit dimasuki. Tapi ya sudah, rezeki dia sekolah di sana, nggak apa-apa, ya tadi ya, rezeki dia sekolah di sana. Nah kemudian
ketika dia sudah tidak dikendalikan oleh hal hipnotis, dia akan mengendalikan dirinya sendiri 100%. Bisa ya dipahami ya? Loading. Bisa? Loading, Mas. Masih loading ya? Oke. Nah, Seriusi lagi. Bisa dikendalikan. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya kasih kesempatan bertanya dulu nih. Boleh bertanya, mana tahu ada sesuatu yang ingin ditanya. Saya tanya pertama. Boleh. Ini menariknya di posisi theta dan delta. Kalau beta alpha itu sudah alam biasa, ya. Tapi karena ini ilmu praktis, saya pengen tahu seberapa dalam atau frekuensi berapa antara theta dengan delta dan apa yang harus dilakukan. Karena ini berkaitan tadi dengan tidak sadar atau terhipnotis. Dan biasanya penipuan banyak di sini, baik melalui media maupun yang langsung. Bahkan sekarang dia melakukan penipuan itu bukan orang yang butuh, tapi sudah tingkatnya pada hobi gitu. Saya lihat gitu kan. Contoh orang-orang melalui ATM, dia bisa mengendalikan orang lain, ya. Kemudian juga dari satu lagi dalam kondisi dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti pertunjukan, ya, ini tentu menggunakan kekuatan theta dan delta ini saya lihat. Kemudian yang persoalan besar itu kita ini kan betul-betul diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu berdampingan, sehingga ayatnya juga sama. Dalam satu ayat yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya mereka ini ada yang baik, ada yang buruknya. Jadi kalau saya rasa yang memperalat ini, ya, yang membuat orang kesurupan ini, apakah bisa digolongkan baik atau memang yang merusak gitu. Dan lalu apa antisipasinya yang harus kita lakukan sehingga ilmu hari ini bisa langsung dipraktekkan. Bukan kita bermusuhan dengan jin, ya, karena kita sama-sama diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tapi bagaimana mengantisipasi, sama layaknya kayak manusia-manusia yang khianat, manusia-manusia yang zalim, kemudian manusia-manusia yang suka menggunting dalam lipatan. Nah, ini perlu menjadi catatan buat kita. Gitu aja, Coach. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa dan Ustadz tidak masuk dalam perintah saya berikut ini. Buat yang punya HP, coba googling gelombang delta dan gelombang theta, itu aja dulu. Karena nanti akan muncul frekuensi yang beda-beda tadi. Ada yang menyatakan 0,01, ada yang menyatakan sekian. Jadi kita rangkum aja pendapat para ahli itu. Dan ini masuk dalam ilmu fisika sebenarnya. Karena bicaranya dalam gelombang otak. Jadi nanti saya jelasin. Pokoknya nanti setelah sampai maghrib Anda akan sangat jelas dan bisa mempraktikkan. Yang dalam kurikulum ini bisa seminggu belajar ini. Tapi kita potong menjadi 2 sesi aja hari ini, sesi zuhur dan sesi asar. Dan berikutnya Putri dapat? Putri dapat berapa? Kalau Coba. gelombang theta 4 sampai 8. Theta, 4 sampai 8. HZ. Iya. Gelombang delta, Kalau gelombang delta frekuensi yang rendah yaitu di bawah 4 saja. sampai 0,01. Enggak dibilang ya? Tidak, cuma di bawah 4. Desil udah ketemu tuh, desil. Ntar kita rangkum. Pinjam satu lah. Pinjam satu lah. Pinjam satu. Pinjam satu. Boleh satu, pinjam satu. Pinjam satu ya. Boleh. Pinter. Enggak apa-apa. Ini berapa tadi? 4 sampai 8. Ya. 4 sampai 8 HZ ya. HZ itu heads. Kemudian ini di bawah. Di bawah 4 saja. Di bawah 4 HZ. Desil? Kalau gelombang delta 1 sampai 4 saja. Oke, sama ya berarti.
Ini elaborasinya masih mirip ya. Terus gelombang delta Kita sama sama ya. 4 Oke. sampai 8 aja. Riri, coba. Beda. Theta 0,5 sampai 4 Hz, delta 4 sampai 8 Hz. Coba ulang delta, Delta 4 sampai 8, delta, ya. delta 4 sampai 8. Terus theta, Theta 0,5 sampai 4. beda. Coba lihat. Gelombang otak, Mas. Iya. Yang mana? Sebetulnya theta itu terakhir biasanya. Coba diterangin. Tadi cek GDP ngomong delta. Delta Kebalik. 0,5 sampai 3. Kebalik. 3 sampai 8. Delta tuh di bawah. Jadi kalau dia teorinya itu nggak benar, kita nggak terima. Jadi karena kondisi googling ini sembarang orang upload gitu. Coba Abila. Delta 0,1 sampai 4 Hz, theta 4 sampai 8. Sama ya. Oke. Rizka, April habis ini. Ada rumor. Kalau gelombang delta 0,1 sampai 3 Hz, Oh, 0,1 lagi. 0,1 sampai 0,sampai 3 Hz. kalau yang theta 4 sampai 8. Sama ya. Ya. Oke. Kak Nela belum. Nah, Kak Nela. sabar lah. Nela kan tadi masih lihat. Yang theta 4 sampai 7 Hz, 4 sampai 7. ya. Theta. Theta. Delta di bawah 4 Hz. Oke. April. Gelombang theta 4 sampai 8 Hz. 4 sampai 8. Hz. Theta. Ya? Theta, Ya, oke, sama. theta, delta di bawah 4 Hz. Oke. Langsung lihat sekarang beta alfa. Apa Mas? Beta dan alfa. Biar Beta kita alfa. biar kita sempurna. Beta. Beta dan alfa. Beta dan alfa. Nah, Kalau ingat ya tadi ya, Riri mendapatkan yang salah berarti bukan Riri yang salah. Googlingnya yang keliru menguploadnya itu gitu. Jadi ketika kita googling pelajarannya harus mencari googlingan lain supaya ada komparasi perbandingan. Oke Nela berapa? Beta 13 sampai 30 Hz, Bentar. 13 Sampai AZ 30. sampai 30. 30 AZ. Alfa Alpha 8 sampai 12 8 AZ sampai 12. 12 Hz. Oke. Ini kan terus Kalau sama aja Bil. Putri Yang beta 12 sampai 38 Hz. wih, ini 12. Tinggi. 12 sampai 38. Ya. Oke, enggak. Apa sama? sama. Oke. April udah ketemu? kalau beta 12 sampai 35 Hz. Coach. Oh, sampai 35 malah. Ya, Coach. 12 sampai Sampai 35. Alfa sama. Alpha Ini Alfa sama ya, 8 sampai 8 sampai 12. 12 ya. Desi ketemu Kalau beta 12 sampai 19. 19. Ya. Oh. 12 AZ sampai 19 AZ. Tapi kalau di sini dibaginya kalau katanya dibagi menjadi 3 kelompok kayak gitu. Oke, abaikan aja dulu. Ya. Kemudian alpha 8 sampai 12. 8 sampai 12. Oke. Riri. Betanya 12 sampai 25. Oh, 25. Alpha Ntar saya catat. 12 AZ sampai 25 ya, Ri. alfanya 8 sampai 12. Oke, sama ya. Abibah sama? Sama. Oke, ke Siska. Ini lebih di atas angka 20, ini 12 ke atas gitu kan. Beta 20 ke atas. Ya 20 ke atas.
ke atas. 20 masih ke atas. Ini ada sedikit lama. Terus alfa? Alfa 8 sampai 12. Oke. Sama. Oke, sini mic-nya. Angka ini sebagai pengayaan aja, bahwasanya memang di jam atau gelombang beta ini emang gelombang sibuk. Gelombang HZ-nya itu, frekuensinya itu udah naik. Di antara paling kecil 12 HZ sampai ke atas. Kemudian di alfa 8 HZ sampai 12. Itu kondisi sekarang ini nih, 8 sampai 12. Makanya bisa ngantuk tiba-tiba pas belajar. Itu karena apa? Karena kondisinya 8 sampai 12. Bisa dia bawa ke kondisi ke bawah lagi, bisa ngantuk dan itulah. Kemudian theta 4 sampai 8 atau 4 sampai 7 Hz. Kemudian delta di bawah 4 sampai 0,1. Itu delta. Nah, kita kembali ke tadi, yaitu seorang anak manusia ada tanpa kendali orang lain, kedua ada dikendalikan oleh ahli hipnotis, dan yang ketiga dikendalikan oleh jin. Dan ada satu pertanyaan Ustadz yang belum terjawab tadi, saya kembalikan ke Ustadz. Satu pertanyaan yang belum terjawab tadi. Ini yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana mengembalikan, bagaimana mengembalikannya ke kondisi yang alfa atau beta ya. Karena ketika mereka sudah berasal dari delta, theta ini kan dimanfaatkan di luar diri dia, dan ini yang membuat orang banyak rugi gitu. Nah, lalu kaitannya dari penciptaan manusia, jin dan manusia ini sama-sama ciptakan, artinya tujuannya sama mengabdi, berarti ada yang baik ada yang buruk juga. Apakah kita harus bermusuhan terus dengan jin ini, atau memang bagaimana? Layaknya kayak manusia yang tadi, ada juga yang khianat, ada juga yang mengunting dalam lipaman. Oke. Ini kajiannya udah dalam banget. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, karena ini dan bisa tidak disampingkan. dijadikan Ya. jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Artinya, secara tersirat Allah sudah menyampaikan manusia dan jin sama nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Dia bergandengan. Iya, bergandengan. Hanya alam manusia dengan alam jin itu berbeda. Alam manusia adalah alam kasar, seperti yang tampak sama kita sekarang ini. Sedangkan alam jin adalah alam halus, alam tak kasar. Dan bedanya dengan mereka bisa melihat alam kita dan kita tidak bisa melihat alam mereka. Paham ya? Mereka bisa melihat alam kita dan kita tidak bisa melihat alam mereka. Nah, pertanyaan menarik tadi adalah bagaimana mengembalikan seseorang yang sudah terkena hipnotis atau terkena kesurupan, Ya. dirasuki oleh jin. Bagaimana mengembalikannya? Nah, April tidur sini. Gak apa-apa. Enggak apa-apa, cuman praktik doang, nggak bakal dihipnotis. Tenang. Kita kan ilmunya Kan lagi ilmu nih. Coba di sini. Nah, sini kakinya. Nah, Gak apa-apa. tidur. Karena ini jarang didapatkan. Oke. Nih. Harus pakai kensaro. Oh iyalah, biar seksinya bisa berkurang. Biar seksinya berkurang enak ya. Terus lo. Oh, mukanya Habibah banget. Habibah versi cowok. Deadline. Coba lihat. Ah, bener kan? Sering masuk. Habibah atuh. Sulap. Hilang ya. Tidur lebih dalam. Hilang dikit kan.
orang ini sedang dalam kondisi kesurupan. Anggap orang ini dalam kondisi kesurupan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan dia menjadi kondisi normal. Satu hal yang harus Anda ketahui tentang jin itu keluar atau masuk, itu adalah permainan jin. Jadi nanti dia bisa ngaku keluar, tiba-tiba udah di dalam. Dia ngaku saya udah keluar, ternyata masih di dalam. Itu yang kita hadapi dengan Wirda kemarin. Dia ngaku keluar. Nah, maka bagaimana caranya? Kemarin saya disaksikan oleh Riri, Nela, Desis, bukan? Junita, satu lagi, sama Bama. Nah, disaksikan oleh itu mereka punya banyak bekal ilmu kemarin. Di antaranya adalah apa yang saya lakukan itu, Anda masih ingat nggak? Ketika saya berusaha membuat Wilda bisa dialog, masih ingat kan? Nela? Masih. Diri masih ingat kan? Saya berusaha membuat bisa dialog sama Wilda. Nah, disitulah prosesnya mengembalikan kondisi theta menjadi alfa. Nanti kalau alfanya udah sempurna, udah hilang itu. Nah, begitu dia berhasil ke kondisi alfa, kita berhasil membawa dia keluar dari lingkaran pengaruh jin tadi. Gitu. Kalau diam-diam. Ternyata dia tidur. Kesempatan tidur. Oke, silakan Kak. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan Mau pakai kedua. bantal, April? Itu lama lalu. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mengembalikan orang tadi dari kondisi terhipnotis. Ini kedua nih pertanyaannya. Dari kondisi terhipnotis menjadi kondisi beta, alfa dan beta. Kondisi kedua pertanyaannya kita ubah. Bagaimana mengembalikan kondisi orang yang terhipnotis menjadi kondisi normal, kondisi Ya. alfa dan beta. Bagaimana mengembalikannya? Yang pertama, cara terpraktisnya adalah siram air 1 ember. Ilmu saya Nah, itu cara Ustaz. takut. Air dingin saya lah, air dingin saya. Air Kalau apa? bisa air dingin dari kulkas, langsung menggigil deh. Nah, itu yang bangun sekaligus dua itu, dia dan jinnya bangun di dalam air. Paham ya? Nah, yang kedua adalah dengan mencari titik celah area kritisnya. Ada area kritis, nanti saya ajarin. Area kritis ini kalau kita berhasil menemukannya, kita bisa membawa orang itu keluar dari hipnotis dan kembali ke alam normal atau kondisi alfa dan beta. Bisa dipahami? Oke. Silahkan April. Prakteknya dong. Ala. Siap. Ala. Prakteknya mana? Hah? Alun. Oh, Itu alun. masih. Sabar. Mandi disuruh tidur tadi sebentar. Ala, itu kan contoh aja. Belum dipraktikkan. Jadi pertanyaannya, apakah masing-masing orang Kita ambil satu data aja. Ini antara 13 sampai 30 Hz saja yang kita ambil. Yang ini. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, kita ambil 13 sampai 30. Kemudian yang alfa 8 sampai 12, sepakat ya? 8 sampai 12. Kemudian yang theta 4 karena ini 8 berarti 4 sampai 7.
biar tidak sentuhannya biar tidak sama gitu. Kemudian delta adalah di bawah 4 sampai 0,1 ya. Ini udah sama nih. Di bawah 4 sampai 0,1. Lepasin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Orang yang nggak ribut kok. Cuman jangan ke situ, jangan ke bawah. Sini aja taruh deh. Sini. Bisa aja taruh di situ. Nanti dia sulit ke bawah. Jauh jalannya. Nah, bedanya kotnya berarti semuanya tuh sama Iya, semuanya. sama. Oke, sampai sini bisa. Jadi bertanya kok. Boleh, silakan. Nah, baik, terima kasih Coach. Sedikit pertanyaan yang muncul dari April Coach. Kan ada itu yang orang biasa hipnotis Coach. Ya. Itu di mana letak apanya Coach? Apakah di beta, alpha, theta atau delta Coach? Kemudian Baru datang. untuk kalau hipnotis biasanya kembali sendiri Coach. Itu bagaimana mohon penjelasannya Coach? Labi yang labi. Alhamdulillah. Jawabnya gampang, kenapa baru datang? Nggak apa-apa, dia kan berhak bertanya. Yang pertama, kondisi yang terhipnotis di theta. Nah, cara mengembalikannya nanti diajari. Udah, Ya cepat. beres kan jawabannya? Beres. Beres. Jangan dizolimi dia, kasihan dia. Udah telat. Cucu Andi. Oke. Dengarkan ini. Udah sana. Sana. Ini permukaan air laut. Ini gunung es. Kalau kita melihat ke gunung es, yang bawah kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. Maka kita akan mengatakan gunung es inilah yang tertinggi. Tapi kalau kita melihat dengan mata terbuka semuanya, bagian dalamlah yang lebih tinggi. Nah, ini posisinya 18%. Dan ini posisinya 82%. Sekali lagi, saya ingin beritahukan yang pertama conscious atau alam sadar. Subconscious adalah alam bawah sadar. Alam tidak sadar langsung digolongkan ke bawah sadar semua. Sekali lagi, alam sadar itu 18%. Kemudian alam bawah sadar itu ada 82%. Dia mau mimi tuh bawa aja sebelah. Ada umi sebelah. Enggak apa-apa. Nah, gunung es ini adalah alam sadar manusia dan ini adalah alam bawah sadar. Coba sinkronkan dengan gelombang otak. Alam sadar berarti nomor 1 saja. Alam bawah sadar berarti 2, 3, 4. Bisa dipahami? Alam sadar berarti 1 aja, otak sadar. 13 sampai Ya, dari 30. 13 sampai 30 Hz itu alam sadar. Kemudian dari 12 sampai 0,1, nah ini alam bawah sadar. Berarti belajar nih katakan nggak sadar ya? Nah, itu ini pelan-pelan tak. Jadi, teman-teman semua, Ini ilmu praktis ya. kesuksesan kita ditentukan oleh 82% adalah bawah sadar dan 18% adalah alam sadar. Sehingga kalau kita
melatih alam sadar saja kita hanya sukses 18%. Tapi kalau kita melatih alam bawah sadar, maka kita akan mencapai sukses 82%. Sedikit Ustaz, mumpung ingat biar yang lain juga bisa. Saya pertanyaannya, kita tidur tuh hidup, tapi ada orang mengatakan setengah mati. Apakah tidur itu alam bawah sadar yang bisa dimanfaatkan? Karena saya selalu berpraktek dengan mandiri. Ya Allah, saya tidur, jadikan tidur buat saya belajar, jadikan tidur saya dapat ilmu, jadikan saya tidur bisa dapat hikmah. Oke, masuk golong seperti apa? Dan apa itu tergolong saya memanfaatkan alam bawah sadar saya? Tidur adalah gelombang delta. Dan orang tidur tidak bisa dihipnotis, tidak bisa kerasukan. Tuh, orang tidur itu cerdas karena dia mengingat mati. Karena dia mempraktikkan separuh dari kematian. Itu tidur. Sehingga tidur itu adalah kondisi sempurnanya tidak sadar. Dan pemegang satu-satunya adalah Allah. Nggak bisa setan yang megang. Wilda kan sempat. Tapi patang tuh Wilda tidak malu. Itu kesurupan ya. Kalau tidur tuh bisa juga. Itu kita yang melihat dia tidur, tapi dia tidak tidur. Bisa jadinya ica lalu gitu. Paham nggak? Berusaha tidur. Itu dia sedang melamun, bukan tidur. Kalau tidur nggak akan bisa. Karena tidak sadar. Wilda itu tidur nggak tidur udah sulit bedainnya. Karena sedang dikuasai. Karena dia sedang dalam penguasaan. Jadi kelihatan oleh kita tidur, padahal enggak. Karena kalau dia benar-benar tidur, dia akan tidur dengan sempurna. Belum selesai tuh mimiknya. Belum selesai tuh. Sudah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Mirip Elzen banget. Kayak dua adik Elzen. Oke, kita coba ya. Padahal hidung sama japanya itu anaknya sama. Hidung tetangga. Tetangga. Oke. Subconscious adalah bawah sadar. Conscious. Maaf. Boleh tanya lagi. Bukan nanya, pertanyaan saya belum terjawab. Oh, gimana? Saya tidur. Kan dia bawa sadar. Lalu saya manfaatkan seperti yang tadi. Saya minta ketika tidur bisa diajarkan, dapat ilmu. Posisi itu seperti apa gitu. Ya itu tadi di bawah sadar dan dalam penguasaan Allah. Jadi kalau antum minta ke Allah, Allah ngasih langsung ke antum, itu namanya ilham. Oh gitu. Dan itu adalah kondisi hubungan hamba dengan Tuhannya. Dan itu nggak ada yang bisa ngatur kecuali Allah gitu. Oke. Nyambung Pak. Kan kalau tidur itu kan kita nggak tahu apa ya Pak. Iya. Tapi pas anak tidur tahu orang apa-apa kok. Maksudnya terdengar bunyi apa-apa ya, terdengar semuanya apa gitu kan. Antar saudara. Itu apakah masih dikatakan di bawah sadar atau gimana gitu Pak? Itu Anda belum tidur. Layang. Tuh. Emang tidur Pak. Tapi apa yang dilakukan itu terdengar? Itu belum tidur. Iya Kak. Hah? Jadi berarti saya Siska ini sering nggak tidur. tidur adalah kondisi full mendekati 0,1 Hz. 0,1 itu berarti gelombang otaknya Yang paling bawah. udah nggak bisa ingat apa-apa lagi. Ya. Dan hanya pergeseran antara ilham kita dengan Allah saja. Jadi kalau masih bisa mendengar suara orang, alun lalok, itu pasti alun lalok. Jadi Siska acok alun lalok. Istri saya juga pernah nanya gitu. Saya jawab seperti itu. Anda belum tidur. Jam 3 kurang. Artinya kalau dia misalnya gini Siska, tiba-tiba ada yang datang, langsung kebangun dia belum tidur. Iya, belum tidur. Tidurlah ya. Tidurlah. Tidurlah dengan tenang. Oke. Ada penyebabnya coach.
Kena berjauhan. LDR. LDR. Emang perlunya gitu kok gitu kan, kayak apapun yang lakukan orang kan emang nggak tidur kan kok gitu. Iya. Jadi terdengar aja apa Tapi yang jawabannya orang terdengar. Hah? Karena belum tidur. Mulai nampak. Enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu akibat rindu yang berat gitu. Perjuangan mahal. Oh, Dan saya dibayar aja hampir mahal. 3 bulan. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini mulai menarik nih kajiannya karena udah mulai memasuki inti antara bawah sadar dengan sadar. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Semua pernah belajar sepeda motor? Pernah ya? Walaupun enggak pandai kayak Ri. Ya, apa jatuh. Pernah ya? Enggak pandai. Alah. Ai. Terus kaki dia. Pernah belajar. Kemudian ketika Anda sudah ahli, Anda perlu lagi nggak lihat, kemudian ngerem apa, ngegas, perlu lagi nggak? Nggak perlu lagi. Spontanitas. Spontan. Nah, terjadinya spontanitas itu tadi, itu udah masuk ke bilangan bawah sadar. Makanya penyebab kesuksesan itu adalah bawah sadar. Jadi ketika kita mencoba otomatisasi sesuatu, maka terjadi otomatisasi, maka dia akan terjadi bawah sadar. Contoh nih, contoh. Kita disuruh istri ke suatu tempat. Ustaz, disuruh istri ke suatu tempat. Tapi jalan kita ke tempat kita biasa. Udah agak dekat. Lah kenapa saya ke sini? Padahal kan saya disuruhnya ke sana. Itu otomatisasi kita yang bekerja. Kita belum sadarnya belum sempurna itu. Astagfirullah. Paham nggak? Jadi gini deh. Kita rumahnya di sini di Fiska. Kita mau tujuannya ke SD Kori. Tapi karena kita sering ke Sungayang, kita ngarahnya ke Sungayang dulu. Udah dekat ke Sungayang. Bukan itu. Rencananya ke tempat siapa? Raki. Tapi perginya ke Pagaruyung. Rencananya ke tempat lagi tapi perginya ke Pagaruyung. Kantor bupati. Kantor bupati. Bisa dipahami ya? Itu otomatisasi. Dan ketika otomatisasi ini bekerja, disinilah sukses. Sekarang intermezzonya, kenapa Al-Quran itu tergolong pengisian bahan bakar bawah sadar? Ustadz nggak boleh jawab, yang lain yang jawab. Ya, boleh. Pertanyaannya adalah, mengapa menghafal Al-Quran tergolong pengisian bahan bakar bawah sadar? Nah, kalau menurut April Coach, karena menghafal Al-Quran itu karena kebiasaan Coach. Kalau kita sudah biasa bersama Al-Quran, kita menghafal Al-Quran lebih mudah Coach. Beda sama orang tidak biasa membaca Al-Quran bahkan menghafal Al-Quran Coach. Itu menurut April Coach. Ya. Benar salah nanti ngomong aja. Dah, Nggak boleh pertanyaan diulang. dah. Terus Mendingan nunggu jawaban Nela dulu. Kan Putri biasanya terakhir. Ya. Pertanyaan nggak boleh diulang, Pak. Pertanyaan nggak boleh. Sekali lagi aja, Pak. Untuk Desil nggak apa-apa lah. Ulang. Aduh. Kenapa? Menghafal masuk mengisi bahan bakar alam bawah sadar. Good. Itu saya udah bisa ya dong. Karena Kalau bagi desa, karena itu kayak tadi otomatis sendiri. Karena ketika kita menghafal itu kan otak kita sadar. Nah, jadi ketika kita udah otomatis menghafal, jadi ketika dibaca itu seolah-olah enggak sadar kita mengikuti karena kita menghafal dalam keadaan sadar. Otomatis seperti kita berkendara tadi itu kan. Otomatis. Kalau bagi desa. Oke. Pinter deh sini. Lanjut. Ada Nela.
Ini Lola lagi, ini Lola. Nah, jawabannya tuh Coach kalau menurut Riri. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran dan udah hafal, sekalipun keadaannya tidak lagi menghafal, tapi alam bawah sadar kita itu bekerja menghafal itu, mengulang-ulang hafalannya. Apalagi kalau misalnya dipancing kan, nah, itu kita ikut baca tanpa sadar. Oke, Tambah lagi tuh. Siska. Tambah Nela lagi. sama Putri terakhir. Aduh, pasangan Pasangan dia berdua. Sambil gendong. sama merah juga. Sama ada pinknya juga. Aja. Anaknya sama-sama biru lagi. Kalau menurut Siska itu Coach seperti yang sama atau sama yang lain tadi, tapi bedanya tuh kalau sudah menjadi habit buat kita gitu kan, seperti suka murojaah atau mengulang hafalan, maka itu akan menjadi habit buat kita gitu kan. Nah, jadi akan tanpa tersadari, tanpa kita sadar, hafalan itu udah hafal gitu kan. Iya. Jadi kalau kita udah menjadikan habit atau kebiasaan, maka tanpa kita sadar ayat apapun yang diulang pasti akan ingat gitu. Tanpa kita tahu, ternyata hafal itu. Gitu. Sadar kita. Oh, enggak fokus. April. Nah, ini dua ya belum. Nela, Ini ruangan ramah anak, lanjut aja. Yang ruangan punya anak nih, bukan ruangan. Ya, jangan Masih sampai biasa. alasan karena anak nggak belajar. Oke, tepuk tangan buat Nela. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti selama ini tidak ngajar sesuai dengan apa yang diarahkan. Ayo, harus bisa jawab. Pokoknya jawabannya benar salah nanti. Apa yang kau pikirkan? Desi sudah begini deh. Jadi kenapa menghafal Al-Quran itu menjadi bahan bakar bawah sadar kita? Karena ini ada Al-Quran itu kan untuk menjadi penenang karena seperti yang belum aku kata tadi, alfa artinya tenang, jadi bawah sadar. Jadi Jadinya lanjut. kalau kita sudah hafal Al-Quran kan secara spontanitas otak kita bekerja kan. Jadi melalui spontanitas juga melafalkan ayat Al-Quran. Sulit mengecikan alias tidak tahu. Tapi yang benar salah nanti. Yang penting cara dulu kena belajar. Kan Udah kan itu. Ayo. Kan ngarang lagi. kesuksesan banyak yang dari bawah sadar kan Coach daripada yang sadarnya. Menghafal Al-Quran itu membuat IQ manusia ini menjadi lebih cerdas, menjadi lebih jenius, meningkatkan IQ. Dalam menghafal Al-Quran itu bisa meningkatkan IQ gitu Coach. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, otomatis alam bawah sadar kita bisa semakin terasah gitu. Jadi seperti itu. Putri ambil air putih segelas, aus. Buat teh sekaligus. Buat teh sekalian, Put. Oke, nanti Putri akan tahu jawabannya setelah berikut ini. Coba perhatiin baik-baik semua. Ayo, perhatiin baik-baik. Nah, hafalan Al-Quran akan tajam kalau bagaimana? Nela, Desi, Riri dan lain-lain. Hafalan Al-Quran akan tajam kalau murojaah itu
berarti ngulang. Ngulang itu adalah ikrar. Ini kuncinya di bawah. Katanya dari zikra. Ya, zikro. Ini perhatiin ya. Ini ilmunya. Coba dibaca ya. Baca. Yang saya lingkari. Pengulangan adalah ibu ilmu pengetahuan. Kasih deh, Sul. Baca ulang. Pengulangan adalah ibu ilmu pengetahuan. Riri. Pengulangan adalah ibu ilmu pengetahuan. Habibah. Pengulangan adalah ibu Bang. ilmu pengetahuan. Baca. 4 huruf pandai. Pengulangan adalah ibu ilmu pengetahuan. Siska. Pengulangan adalah ilmu pengetahuan. Ibu ilmu pengetahuan. April yang terakhir. Pengulangan adalah ibu ilmu pengetahuan. Oke. Dengarin ya. Makhluk yang utama setelah Allah dan Rasulnya siapa? Ibu. Ibu dari ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kepingin kuat, harus kuasai ibunya. Ibu, silakan. Ibu ilmu pengetahuan itu adalah pengulangan. Maka orang yang sering murojaah, orang yang sering murojaah, orang yang sering murojaah, orang yang sering murojaah, orang yang sering murojaah adalah orang yang mengaktifkan ibunya. Ibu ilmu pengetahuannya. Maka penghafal Quran dosa terbesarnya adalah tidak murojaah. Paham maksud saya? Dosa besar penghafal Al-Quran adalah tidak murojaah. Penguatan dari beliau, benar enggak? Karena beliau sudah pernah nyampaikan ini di depan umum, saya masih ingat waktu itu. Benar nggak Ustaz? Nah itu dia. Nah jadi Saya masih ingat beliau. ini kita ulang sedikit. Nanti aja deh habis asar kemudian dan agak rame bisa diulang dikit. Kita terusin aja dulu ya. Ya tersini nanti pengulangan nanti ada. Hafalan Quran itu akan kuat kalau kita murojaah. Murojaah itu adalah tikror. Tikror itu adalah pengulangan, dan pengulangan kabar baiknya adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan mau awet harus banyak diulang-ulang, harus banyak diajarkan, harus banyak diulang terus. Makanya orang yang ahli adalah orang yang paling banyak mengulang. Bisa dipahami? Oke. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Silakan dicatat, boleh. Nggak yang ikut takbir berarti pro yakin jadi itu. Silakan dicatat. Boleh difoto tapi tetap dicatat di kertas. Iya. Karena foto bisa hilang. Karena mencatat itu memasukkan ke otak sekaligus. Memori. Notif. Kalau mau foto memasukkan ke handphone doang. Nggak masuk. Ngambil tengah mendingan fotonya tengah. Foto di sini, Saza. Foto di dinilai. Satu untuk bersama aja langsung. Kasih aja ke Dewa. Won 5.000. Won. Kasih Won. Nah, di grup ya. Kasih Won. Kasih Won. Silakan dicatat. Karena ada sepakati dari waktu sendiri. Beta. Sibuk. Sadar. Kemudian gelombangnya 13 sampai 30 ya? Iya, 13 sampai 30 Hz. 13 sampai 30 ya? Iya. Yang kedua alfa.
Alfa itu tenang. Kemudian dia siap belajar. Kenalan ya. Kenalan ya. Gelombangnya 8 sampai 12 ya, Coach? Iya. 8. 12 alfa. Jangan marah ya, Coach. Karena saya biasa ke guru kayak itu. Profesor saya digituin. Kemudian theta dalam. Nah, sambil nyatet nggak apa-apa saya jelasin ulang ke Ustaz. Boleh biar yang lain aman. Ustaz Bin, Ustaz Fakih sama Dalam. Ustaz Arifin. Karena dia telat. Yang pertama, orang menyebutnya hipnotik. Bama boleh Ustaz. Kedua, menyebutnya hipnotis. Ketiga, menyebutnya hipnosis. Semua sama. Hanya proses penyebutannya aja beda. Dalam definisi semua sama. Nah, untuk mengenal hipnotis, kita wajib mengenal dulu gelombang otak yang bekerja. Gelombang otak yang bekerja itu ada 4. BATD, BATD, beta, alfa, theta, delta. Beta adalah gelombang sibuk, yaitu ketika kita berada di luar ruangan, ketika kita sedang berbicara sama teman, sedang lari-lari, sedang apa, itu gelombang sibuk sekali. Dan itu gelombangnya 13 Hz sampai 30 Hz. Dan ini tergolong otak sadar disebutnya. Awas, ya. Disebut otak sadar. Kemudian yang kedua adalah gelombang alfa. Ini sedikit lebih tenang dari beta. 8 Hz sampai 12 Hz. Gelombang ini tergolong gelombang tenang, kondisinya siap belajar. Nah, inilah istimewanya Putri. Diminta buat satu, dibuatnya buat banyak. Kan keren. Bagus. Tinggal Keren kan? Bawa gelas. Buat gelas yang banyak. Itu keren dia. Tambah pahalanya. Nambah pahalanya. Yang minta cuma satu kan? Kita cuma pahala belajar aja. Terus di bawah itu apa tuh? Coach, gelombang apa tuh? Paling bawah sekali. Delta. Yang paling bawah sekali. Nih. Ya. 0,1 Hz. 0,1 sampai 4. 0,1 Sampai 4 Hz. tuh pingsan. Ya, itu contohnya pingsan, tidur. Awas ya. Kena. Kalau nggak salah dulu Abi lagi serius. pas pelajaran fisika ada satu lagi gamma. Iya, tapi ini gamma antara ini tapi disatuin aja. Ada. Apa namanya? Gamma. Gamma. Apa aja? Pinjam lah. Kenapa ini kita sederhanakan biar lebih mudah mengingat prosesnya aja. Nah, kemudian kondisi seorang anak manusia, Ustadz Fakih dan Ustadz Arifin, itu ada yang tanpa kendali. Kedua, ada yang dikendalikan oleh ahli hipnotis. Yang ketiga adalah ada yang dikendalikan oleh jin. Ada yang dikendalikan oleh jin. Nah, orang yang tanpa kendali berarti berada di beta dan alfa. Orang yang tanpa dikendalikan oleh orang lain itu berada